Pulau Buru bukan nama yang asing bagi generasi yang lebih tua. Selama Orde Baru, pulau ini adalah tempat pembuangan ribuan tahanan politik 1965 pernah menghuni kem-kem di sini. Stigma itu menemani pulau ini selama puluhan tahun. Lalu tahun 2011, semuanya berubah. Bukan karena tragedi, tapi karena emas. Selama bertahun-tahun tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, hanya menelan korban hukum dari kalangan warga Indonesia sendiri. Tapi pada akhir April 2026, segalanya berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penertiban kawasan ini, aparat menangkap warga negara asing bukan satu, bukan dua, tapi 24 orang. Semuanya warga negara Cina. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ada nama perusahaan yang muncul. Ada struktur korporasi yang tersembunyi. Bahkan ada orang kuat di balik semuanya. Ini bukan sekedar tambang ilegal biasa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Selamat datang di Bicara Sah. Di sini kita bahas berita yang perlu kamu tahu dengan data, fakta, dan konteks yang lengkap. Kalau kamu baru pertama datang ke sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi karena video seperti ini akan terus hadir untuk kamu. Sebelum kita bicara soal penangkapan dan perusahaan misterius itu, kamu perlu tahu dulu apa itu Gunung Botak dan kenapa tempat ini begitu berbahaya sekaligus menggiurkan. Gunung Botak terletak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Namanya memang unik dan sejarahnya lebih unik lagi. Pada tahun 2011, emas ditemukan di kawasan ini. Kabarnya menyebar seperti api. Ribuan orang datang dari seluruh penjuru Maluku, bahkan dari luar pulau, berbondong-bondong datang. Mereka mendirikan tenda, menggali tanah, dan bermimpi kaya mendadak. Awalnya mereka menambang dengan alat dapur saja, wajan dan panci untuk mendulang. Tapi ambisi tumbuh lebih cepat dari kesadaran. Untuk memisahkan emas dari tanah, para penambang menggunakan merkuri dan cyanida. Dua zat kimia yang sangat berbahaya, dipakai secara bebas tanpa pengamanan. Limbahnya dibuang begitu saja ke sungai, mengalir ke sawah, masuk ke Teluk Kayeli, meracuni ikan, meracuni tanah, bahkan meracuni air minum warga. Pemerintah pun turun tangan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo memerintahkan penutupan kawasan ini. Tapi seperti bisul yang terus muncul lagi, tambang ilegal ini tidak pernah benar-benar berhenti. Tahun 2018 ditutup, 2020 muncul lagi, 2023, 2024, 2025 aktif lagi. Seperti lingkaran setan yang tak pernah putus. Lalu datanglah April 2026. Kali ini negara bergerak lebih serius. Satgas PKH bersama Kodam 15 Pattimura menyiapkan operasi terpadu berskala besar.
Sebelum turun ke lapangan pada 13 April 2026, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon langsung bersama Satgas PKH meninjau kawasan Gunung Botak dari udara, memetakan kondisi lapangan, mengidentifikasi titik-titik base camp dan lokasi pemurnian emas. Kemudian pada 27 April 2026, operasi resmi dimulai. Tim terpadu Provinsi Maluku dikerahkan, diperkuat unsur satuan tempur, bantuan tempur, dan satuan teritorial dari Pulau Buru dan Pulau Ambon. Mereka masuk ke jantung kawasan tambang ilegal itu. Target mereka jelas, kosongkan lahan tambang, sisir seluruh base camp, bongkar lokasi pemurnian emas ilegal. Dan hasilnya mengejutkan semua pihak. Selama ini yang ditangkap di Gunung Botak selalu warga negara Indonesia, penambang lokal, warga dari berbagai penjuru Maluku dan sekitarnya. Tapi pada 3 Mei 2026, tim menemukan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di dalam kawasan tambang ada orang asing. 16 warga negara Cina berhasil diamankan dari lokasi. Mereka diduga terlibat langsung dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin. Di lokasi juga ditemukan penjualan minuman keras dan praktek prostitusi. 2 hari kemudian, tim gabungan imigrasi Maluku melakukan penelusuran lanjutan dan mereka menemukan jumlah WNA Cina di kawasan itu bukan 16, tapi 24 orang. 22 orang berada langsung di lokasi tambang, 2 lainnya ditemukan di kantor operasional setempat. Semua paspor mereka langsung diamankan oleh pihak imigrasi. Nah, disinilah cerita ini menjadi jauh lebih menarik dan lebih mengkhawatirkan. Ketika imigrasi memeriksa dokumen ke-24 WNA itu, satu nama perusahaan terus muncul berulang kali. PT Harmoni Alam Manise atau PT HAM. Seluruh 24 warga negara Cina itu berada di bawah penjamin perusahaan ini. Bukan sebagai turis, bukan sebagai wisatawan. Mereka punya jabatan resmi, teknisi lapangan, field manager, staf teknis, hingga marketing dan commercial manager. Lalu siapa PT HAM ini? Ternyata PT Harmoni Alam Manise adalah perusahaan cabang dari PT Wanshuai Indo Mining atau disingkat PT WIM. Sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan modal Tiongkok. Dan PT WIM ini bukan nama baru di Gunung Botak. Mereka sudah lama disebut-sebut sebagai pemodal di balik sejumlah koperasi yang memegang izin pertambangan rakyat atau IPR. Ingat, IPR itu sejatinya dibuat untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan untuk investor asing. Disinilah letak ironi terbesarnya. PT HAM mengklaim menguasai lahan 100 hektar di Gunung Botak. Dasarnya, mereka mengaku sudah membayar pemilik hak ulayat, masyarakat adat setempat, senilai 3 miliar rupiah. Tapi apakah itu cukup untuk membenarkan kehadiran puluhan tenaga kerja asing di kawasan hutan lindung tanpa izin resmi yang jelas? Dan ada satu nama lagi yang terus muncul dalam penelusuran ini. Inisial HI disebut sebagai pemegang saham dan pengurus PT WIM, sekaligus dijuluki oleh warga setempat sebagai ibu angkat dari koperasi-koperasi pemegang IPR di Gunung Botak.
Bahkan ekskavator milik PT HAM sudah sempat beroperasi di areal koperasi, hingga Pemprov Maluku harus mengeluarkan teguran resmi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buru sendiri mengaku tidak tahu menahu soal kehadiran WNA di kawasan itu. Artinya, mereka masuk bukan lewat pintu resmi. Ada jalur tidak resmi yang digunakan, lolos dari pengawasan pemerintah daerah. Masyarakat adat Buru pun angkat bicara, dan suara mereka penuh kekecewaan. Tokoh adat Buru Hasan Besan menyampaikan, awalnya yang kami dengar hanya koperasi milik rakyat. Tapi tiba-tiba muncul orang-orang Cina di lokasi. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa koperasi hanya dijadikan tameng kepentingan pemodal besar. Dan ada tokoh adat lain yang Ibrahim Wael mempertanyakan secara keras. Koperasi ini dibentuk bersama rakyat atau milik investor? Jangan selimuti kepentingan besar dengan label koperasi. Itu sama saja mematikan masyarakat lokal secara perlahan. Ini bukan sekedar masalah tambang ilegal lagi. Ini soal masyarakat adat yang tanahnya sendiri diduga diambil alih secara terselubung dengan label koperasi, dengan cangkang izin pertambangan rakyat, tapi dikendalikan oleh kepentingan asing. Lantas apa yang menanti ke-24 warga negara Cina ini? Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan, jika pelanggaran terbukti berat, ancamannya bisa pidana. Jika overstay lebih dari 60 hari, bisa dideportasi dan masuk daftar cegah tangkal. Seluruh paspor WNA sudah diamankan. Wawancara mendalam sedang berlangsung untuk memastikan legalitas keberadaan dan aktivitas mereka di Indonesia. Tapi pertanyaan yang lebih besar belum terjawab. Apa tindakan hukum terhadap PT Harmoni Alam Manise dan PT Wanswai Indomining? Apakah HI akan diperiksa? Siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan orang asing di Pulau Buru? Kemana emas-emas hasil tambang itu selama ini mengalir? Dan yang paling penting, apakah kasus ini akan benar-benar dituntaskan? Atau akan bernasib sama seperti penertiban-penertiban sebelumnya yang kemudian senyap begitu saja? Mari kita tarik garis besar dari semua yang sudah kita bahas. Ini bukan sekedar 24 orang asing yang nyasar ke hutan Maluku. Ada struktur di baliknya. PT WIM sebagai pemodal asing. PT HAM sebagai perusahaan cangkang lokal. Koperasi-koperasi IPR sebagai tameng legalitas. 24 tenaga kerja Cina sebagai eksekutor lapangan. Dan di atas semua itu, ada diduga satu orang kuat yang menjadi penghubung antara modal asing dan izin lokal. Kalau pola ini benar, maka ini adalah model eksploitasi sumber daya alam yang sangat canggih. Menggunakan celah hukum, memanfaatkan kelonggaran pengawasan, dan bersembunyi di balik nama koperasi rakyat. Sementara masyarakat adat Buru yang tanahnya diklaim senilai 3 miliar rupiah
harus melihat orang asing yang mengeruk kekayaan dari tanah luar mereka. Pangdam Pattimura sendiri sudah menegaskan, ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara. Dan kita sebagai warga negara berhak untuk terus bertanya, terus mengawal, terus memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti di deportasi 24 orang saja. Gunung Botak bukan hanya soal emas. Ini soal siapa yang berhak atas kekayaan alam negeri ini. Ini soal lingkungan yang sudah bertahun-tahun diracuni. Ini soal masyarakat adat yang terus terpinggirkan. Dan kini, ini soal kedaulatan kita di tanah kita sendiri. Kalau kamu merasa video ini penting, bagikan sekarang. Satu share bisa membuat lebih banyak orang sadar. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru kasus ini. Kita kawal bersama sampai tuntas. Sampai jumpa.